Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita awali setiap kegiatan kita dengan selalu bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan untuk kita hadir menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Dan mari rasa syukur ini kita wujudkan dalam bentuk peningkatan taat dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui peningkatan ibadah-ibadah kita yang banyak dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang mampu kita lakukan. Dan mari kita membiasakan bersalawat kepada Nabi. Semoga salam dan salawat selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan umatnya, termasuk kita sekalian sampai akhir zaman. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari kita renungkan salah satu ayat dalam surat Ar-Rum, yaitu ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang terjemahnya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Beberapa waktu yang lalu, polusi udara di Jakarta menjadi berita utama. Kemudian diikuti dengan berita-berita tentang bagaimana sampah yang tidak terurus dengan baik, sehingga banyak timbunan sampah di mana-mana. Tidak hanya di Jogja, di Bandung, di tempat lain juga demikian. Kemudian ada tentang berita adanya sumur yang tercemar oleh BBM di Bogor dan di Kediri beberapa waktu yang lalu. Juga kekeringan mulai nampak di mana-mana. Sehingga ini hendaknya menjadi perhatian kita sekalian. Karena pada dasarnya apa yang ada pada saat ini adalah menjadi pinjaman anak cucu kita ke depan. Kalau sekarang dapat kita kelola dengan baik, insya Allah anak cucu kita memperoleh kebaikan. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di televisi bahwa salah satu akibat dari adanya polusi, kerusakan lingkungan itu diantaranya pada badan kita akan menimbulkan banyak hal, yaitu diantaranya radikal bebas. Yang itu akan memicu penyakit yang berbagai macam. Ada tekanan darah tinggi, penyakit jantung, penyakit nafas, dan sebagainya. Sehingga peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, marilah hendaknya kita menjadikan perhatian bagaimana kita dapat mengelola lingkungan kita.
sehingga semua apa yang kita lakukan hendaklah menjadi pertimbangan untuk tidak merusak lingkungan sekitar kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 11 Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Sehingga banyak pembangunan yang dilakukan atas nama pembangunan, tapi ternyata banyak menjadikan kerusakan lingkungan kita. Yang ini harus menjadi perhatian kita sekalian. Di dalam ayat 12 diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala innahum humul mufsiduna walakin la yas'urun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Karena yang dilakukan merasa membangun, memperbaiki sesuatu, tetapi akhirnya yang terjadi adalah kerusakan di bumi dan di laut. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kondisi yang menurut para ahli bahwa kemarau kali ini akan panjang, katanya hujan baru akan terjadi sekitar Desember atau Januari. Sekarang baru September sudah banyak daerah yang mengalami kekeringan. Sehingga mari kita coba renungkan sedikit bagaimana kondisi air sebenarnya di dalam dunia kita. Jumlah air di dunia tidak akan pernah berkurang karena tidak ada ekspor air keluar bumi. Semua air ada di dalam bumi. Hanya bagaimana kita mengelola itu yang mungkin menjadi perhatian kita sekalian. Pada umumnya dengan banyaknya pembangunan menyebabkan daerah resapan menjadi berkurang. Pertanian yang menjadi penyangga resapan air di mana-mana sudah berubah menjadi tanaman batu bata, sehingga resapan air sangat berkurang. Di samping itu dalam pengelolaan air hujan tidak diresapkan tetapi justru dialirkan. Maka dari daerah-daerah perumahan kemudian semua halamannya di konblok atau di beton atau di aspal sehingga tidak ada resapan sama sekali. Air kemudian dialirkan kemana-mana ke drainasi, dari drainasi ke sungai, maka dari sungai ke laut. Sehingga jumlah air tetap tetapi banyak yang dimasukkan ke laut. Sehingga beberapa tempat yang tadinya tidak pernah terjangkau oleh rop air laut, banyak daerah yang tergenang oleh rop air laut karena air laut naik, karena jumlah air yang ada langsung dilarikan ke laut. Di Semarang salah satu diantaranya Unisula itu sudah kena rop ya, beberapa saat ya. Sehingga ini menunjukkan yang dulunya tanah kering. Sehingga ini menjadi perhatian kita. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita agar kita lebih dapat ramah kepada lingkungan kita. Dan di negara kita pun sudah ada aturan bahwa setiap pembangunan harus dianalisis dampak lingkungannya. Sehingga kalau dampaknya tidak baik maka tidak dikeluarkan izin pembangunannya. Satu cara untuk mengendalikan. Oleh karena itu, salah satu diantaranya bagaimana kita dapat menjadikan udara kita bersih adalah dengan bantuan banyaknya tanaman. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia dan berhasil. Namun kalau hutan digunduli, maka paru-parunya juga akan berkurang. Sehingga kewajiban kita untuk bagaimana menjadikan memperbanyak tanaman agar polusi udara yang ada di sekitar kita akan dapat diurai oleh tanaman-tanaman yang kita tanam. Dulu waktu saya kecil itu di sekitar Jalan Malioboro itu penuh dengan tanaman pohon asam, juga Jenderal Sudirman, ya. Jalan Diponegoro itu penuh dengan tanaman. Ya. Di samping daerah yang lain mungkin bangunan belum banyak sehingga banyak tanaman, sehingga akan memberikan kebaikan. Oleh karena itu dalam satu hadis yang dapat kita jadikan peringatan bagi kita yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan, kanat lirijalin mina fudulu aradina faqalu nuakhiruha bi sulatin wa rubu'in wa nisfu
Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu ardun falyazraha aw liyamnahha akhahu fa in abba falyumsik ardahu." Ada beberapa orang dari kami mempunyai simpanan tanah. Lalu mereka berkata, kami akan sewakan tanah itu untuk mengolahnya dengan sepertiga hasilnya. Maksudnya pembagiannya dengan sepertiga, seperempat atau seperdua. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ada memiliki tanah, maka hendaklah ia tanami atau serahkan kepada saudaranya untuk menanaminya atau memanfaatkannya. Maka jika ia enggan, hendaklah ia memperhatikan diri sendiri memelihara tanah itu. Rawahu Bukhari. Dari hadis di atas menunjukkan bahwa pentingnya menanam tumbuh-tumbuhan agar kita tidak membiarkan tanah kosong. Karena tidak mampu mengelola sendiri, hendaknya diserahkan kepada orang lain agar dapat memberi manfaat, terutama untuk mengurangi polusi dan menambah oksigen. Karena tanaman akan menyerap gas asam arang atau CO2 dan akan menggunakan dalam pengolahan makanannya mengeluarkan oksigen. Sehingga semakin banyak tanaman yang kita tanam, insya Allah akan semakin baik. Sehingga hutan di Indonesia diantaranya adalah salah satu paru-paru dunia. Sehingga kalau hutannya tidak ada, mari kita membiasakan untuk banyak menanam. Kalau kita tidak punya tanah untuk ditanami, mari kita bikin tanaman dengan pot. Insya Allah semakin banyak tanaman akan memberikan kebaikan kepada kita sekalian. Wallahu a'lam, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita renungkan apa yang saya sampaikan di khutbah awal, bahwasanya lingkungan kita adalah tergantung kepada kita. Semakin kita memeliharanya, insya Allah lingkungan kita semakin baik. Semakin kita abai, maka kerusakan akan menjadi semakin parah. Mungkin di belahan Indonesia yang lain saya mendengar atau melihat di TV bahwa di daerah Padang sudah terjadi hujan lebat, terjadi banjir. Dan dari banjir itu banyak rumah yang runtuh yang ada di tepi sungai. Ini menunjukkan bahwa dengan jumlah air yang banyak yang tidak dapat dikelola dengan baik, justru juga akan merugikan kepada kita sekalian. Sehingga untuk itu mari kita coba untuk memanage air yang jumlahnya tidak pernah berubah dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Tetapi bagaimana kita dapat memanagenya dengan baik. Sehingga mari kita usahakan sebanyak mungkin air yang mengalir di permukaan kita resapkan ke dalam tanah. Bisa dengan membuat semacam embung atau membuat sumur resapan setiap rumah. Kalau kita menyadari setiap rumah mempersiapkan jumlah air yang ada di rumahnya, kemudian semuanya diresapkan, insya Allah air yang ada tidak akan mengalir ke sungai, sehingga jumlah air yang ada di sungai tidak akan meluap melebihi kapasitasnya, sehingga akan menimbulkan bencana-bencana yang lain. Oleh karena itu mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar karunia selalu dilimpahkan kepada kita, dan kita diberi peringatan oleh Allah untuk selalu menjaga lingkungan kita, menyelamatkan lingkungan kita untuk anak cucu kita. Mari kita mulai dari diri kita masing-masing untuk dapat mengelola lingkungan kita dengan sebaik-baiknya.
dan memohon kepada karunia Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat meningkatkan kebaikan, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.